Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat Ibu sampaikan kepada anak kami sekalian. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam kondisi sehat dan penuh dengan semangat sukacita kasih Yesus. Baik anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali dalam materi pembelajaran kita untuk pertemuan yang kedua. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, syukur bagimu Tuhan karena Engkau masih tetap melindungi dan menjaga kami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, walaupun Engkau pertemukan kami secara daring, tidak bisa tatap muka karena situasi dan kondisi negara kami saat ini. Kami mohon Tuhan, semoga virus corona ini cepat berlalu, cepat punah, sehingga kami bisa untuk melakukan segala proses pembelajaran kami secara tatap muka dengan baik. Tuhan Yesus, kami hendak mau belajar panggilan hidup kami selalu dalam berkeluarga. Semoga Engkau hadir bersama kami Tuhan dalam materi ini, supaya kami semakin menyadari dan semakin memahami panggilan hidup kami dalam keluarga, sehingga keluarga kami menjadi keluarga kudus Nazaret. Kami puji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita masuk ke materi kita di pertemuan yang kedua, yaitu panggilan hidup berkeluarga. Nah, yang pertama sekali dalam materi ini kita mau melihat yaitu Injil Matius 19 ayat 1 sampai 6. Boleh dibuka kitab sucinya, Injil Matius 19 ayat 1 sampai 6. Nah, di sini dikatakan, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tibalah di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perkawinan itu merupakan persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Gereja Katolik secara tegas menegaskan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen atau tanda dan bersifat monogami, artinya cukup satu istri atau suami, dan tidak terceraikan oleh siapapun kecuali oleh maut. Ini bisa kita lihat di Injil Matius 19 ayat 6. Keluarga merupakan gereja kecil, mini, atau disering disebut dengan Ecclesia Domestika. Artinya bahwa keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan dan cinta kasih Kristen. Artinya anak kami sekalian, di keluarga kita pertama sekali mendapatkan pengajaran dari orang tua kita, yaitu bagaimana berdoa,
melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga cinta. Makanya disebut dengan gereja kecil. Ya, jadi keluarga merupakan tempat kita yang pertama sekali untuk mendapat pendidikan dari orang tua kita. Menurut ajaran gereja, keluarga itu adalah sekolah tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, ikhlas, kesepakatan antara suami dan istri, dan kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam mendidik anak-anak. Nah, jadi di keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik, yang harmonis kalau ada kerjasama antara ayah dan ibu, dan juga antara orang tua dan anak-anak. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab seorang ayah atau seorang bapak atau seorang suami. Yang pertama tugasnya adalah sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir batin kepada istri dan keluarganya. Jadi ayah itu atau bapak itu adalah tugasnya mencari nafkah lahir dan batin kepada istri dan juga kepada anaknya. Yang kedua, sebagai seorang ayah atau sebagai suami itu sebagai partner istri. Partner itu adalah teman kerja dari istri. Perkawinan modern menuntut pola hidup partnership. Suami hendaknya menjadi mitra dari istrinya. Pada masa sekarang ini banyak wanita yang menjadi wanita karir. Ya, kalau zaman dahulu hanya laki-laki yang mencari nafkah. Kalau sekarang sudah banyak wanita yang menjadi pencari nafkah juga untuk kebutuhan keluarganya. Maka sebagai seorang suami itu harus bisa menjadi partner dari istri. Kalau istri adalah wanita karir, maka perlulah suami menjadi pendamping, penyokong, dan pemberi semangat baginya. Kemudian, suami itu sebagai pendidik. Orang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak pada istri atau ibu. Padahal anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Sosok ayah itu tak tergantikan. Nah, itulah tugas seorang ayah atau seorang suami, seorang ayah untuk anak-anak atau seorang suami untuk istri dalam kehidupan keluarga. Lalu apa tugas dan tanggung jawab seorang istri untuk suami atau sebagai ibu untuk anak-anak? Istri sebagai hati dalam keluarga. Suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Artinya mengurus rumah tangga. Itulah peran istri atau peran ibu di sini. Ya, maka tidak jarang kita lihat yang lebih lembut itu dalam mendidik anak-anak adalah istri atau ibu daripada ayah. Kemudian tugas yang kedua, istri sebagai mitra dari suami. Kalau tadi suami itu sebagai mitra dari istri, sekarang istri itu sebagai mitra dari suami. Sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya. Bantuan yang dimaksud di sini seperti memberi sumbang saran dan dukungan moral. Hal yang pertama lebih bersifat rasional dan yang kedua lebih bersifat efektif. Dukungan moral yang bersifat efektif lebih berarti bagi suami, misalnya memberi semangat. Ayo Pak, bekerjalah Pak. Semangat Pak, di mana anak kita. Tugas yang ketiga adalah istri sebagai pendidik. Ya, tadi juga tugas seorang suami atau ayah juga sebagai pendidik. Seorang istri juga atau seorang ibu harus sebagai pendidik dalam keluarga. Istri, ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya.
Hal ini berarti bahwa ibu adalah pendidik ulung. Ada ungkapan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya adalah kita tidak boleh berani terhadap orang tua, tidak berani melawan terhadap orang tua, terutama sekali kepada ibu kita. Nah, jadi bisa kita lihat yang pertama sekali mengajari kita berbicara itu adalah ibu, orang tua kita, mama, atau mengajari kita berdoa. Itu juga adalah tugas dari orang tua, terutama ibu kita. Nah, kalau tadi kita lihat apa itu tugas seorang ayah atau suami, apa tugas seorang ibu atau istri. Nah, sekarang apa itu kewajiban anak-anak terhadap orang tua? Ya, kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tuanya tidak statis dan tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi baik oleh perkembangan maupun oleh situasi dan kondisi. Semakin hari, anak hendaknya semakin mandiri. Orang tua makin lama makin tua, membutuhkan anak-anaknya. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Ya, jadi anak-anak ibu sekalian, nah, dengan melihat materi ini, kewajiban anak terhadap orang tua, nah, mari kita memberikan rasa hormat kita kepada orang tua. Karena katanya kalau kita bisa menghormati orang tua kita dengan baik, sesuai dengan perintah Allah yang keempat, yaitu hormatilah ayah dan ibumu, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di bumi ini, dan juga kita akan memperoleh umur yang panjang dan memperoleh kehidupan yang abadi. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu hubungan antara kakak adik dalam keluarga. Ya, bagaimana hubungan antara kakak adik dalam keluarga? Dalam mengembangkan keluarga sebagai persekutuan pribadi-pribadi, hubungan kakak adik sebagai anggota-anggota keluarga inti sangat penting. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam hubungan kakak adik adalah kasih persaudaraan, saling membantu dan saling menghargai, pengalaman hidup bersama, dan proses-proses awal dari sosialisasi untuk hidup bersama berlangsung dalam keluarga, di mana terdapat lebih dari satu anak. Ini kita lihat bisa Katekismus Gereja Katolik nomor 2219. Nah, jadi kita lihat sendiri, bisa kita lihat di keluarga kita bahwa kita itu mempunyai saudara. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Maka di sini bagaimana kita supaya menjadi keluarga yang harmonis, maka hubungan antara kakak adik itu harus bisa saling membantu dan bisa saling menghargai. Cinta kasih dan komunikasi dan keluarga. Dalam keluarga sangat penting namanya cinta. Cinta dalam hidup manusia. Kita bisa hidup dan berkembang sebagai manusia karena perhatian dan cinta yang kita terima dan alami dari orang lain. Dan karena cinta yang kita berikan kepada orang lain, seluruh ajaran dan perbuatan Kristen justru berdasarkan pada cinta. Hendaklah kamu saling mencintai seperti aku telah mencintai kamu. Ini bisa dilihat dalam Injil Yohanes 15 ayat 12. Cinta membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang. Selain itu, cinta adalah kekuatan aktif dalam diri manusia. Kekuatan yang mempersatukan manusia dengan sesamanya. Cinta yang demikian membiarkan manusia tetap menjadi dirinya sendiri dan mempertahankan keutuhan sendiri. Dalam cinta antara pria dan wanita, keduanya masing-masing dilahirkan kembali serta saling membanggakan diri, mengembangkan diri. Bagaimana membina cinta dalam keluarga? Tujuan perkawinan
dalam gereja Katolik, pertama-tama ialah membina cinta kasih antara suami istri. Ya, membina cinta kasih antara suami istri. Menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang ingin hidup bersama untuk selama-lamanya. Seperti di awal pertemuan kita tadi, dikatakan bahwa perkawinan di gereja Katolik itu adalah monogami. Artinya cukup hanya satu istri atau cukup hanya satu suami. Dan juga tidak terceraikan oleh apapun kecuali karena maut. Itulah perkawinan di gereja Katolik. Kemudian cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Kebahagiaan di dalam hidup keluarga tidak terjadi secara otomatis. Setelah mempelai menerima berkat di gereja dan diresmikan perkawinannya, kebahagiaan itu masih harus dibentuk dan dibangun, diwujudkan terus-menerus lewat perbuatan nyata sehari-hari. Makanya ada dikatakan, belajar itu tidak cukup hanya pada saat sekolah. Dalam berkeluarga juga perlu belajar. Belajar memahami suami, belajar memahami istri, belajar memahami anak-anak. Kalau ini sudah dipahami, maka keluarga itu, yakin ibu, pasti keluarga itu akan menjadi keluarga yang kudus, seperti keluarga kudus Nazaret. Maka cinta dalam hidup berkeluarga perlu dibangun agar bertumbuh dan berkembang. Perlu suasana partnership, ya, partnership antara suami istri. Partnership berarti persekutuan atau persatuan yang berdasarkan prinsip kesamaan derajat, sehingga kedua-duanya menjadi partner yang serasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama, ya, persamaan derajat. Jadi tidak ada istilah karena laki-laki itu sebagai kepala keluarga, maka dialah yang paling tinggi derajatnya, karena perempuan itu hanya sebagai mengurus rumah tangga, maka dia derajatnya di bawah istri. Nah, itu tidak cocok dalam perkawinan gereja Katolik. Nah, tetapi harus menjadi sebagai partnership baik antara suami maupun istri. Cinta kasih yang menyerahkan diri sendiri. Cinta kasih dalam hidup perkawinan sangat menuntut suatu sikap penyerahan diri secara total, bukan hanya setengah-tengah saja. Kedua partner harus saling menyerahkan diri kepada yang lain tanpa perhitungan untung rugi bagi dirinya atau tanpa pamrih. Dalam bersama-sama membangun persatuan hidup, membangun kebahagiaan keluarga dengan sumbangan yang berbeda, sesuai dengan kodrat perannya masing-masing sebagai suami istri. Nah, inilah yang disebut dengan cinta kasih yang menyerahkan diri sendiri. Artinya, kita mencintai suami kita itu tidak boleh setengah-setengah, atau mencintai istri kita itu hanya setengah-setengah, tapi harus secara utuh. Makanya dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu dalam perkawinan bukan lagi menjadi dua, tetapi menjadi satu. Karena kita setelah memberikan diri kita seutuhnya kepada orang yang kita cintai. Jadi kita harus bisa hidup bersama-sama, baik dalam untung maupun dalam rugi, maupun baik dalam sehat maupun dalam keadaan sakit. Nah, itulah yang disebut keluarga yang menyerahkan diri seutuhnya. Nah, anak-anak kami sekalian, Ibu rasa cukup jelas materi kita hari ini. Walaupun ada yang kurang jelas, kurang dipahami, silahkan dibaca kembali materi kita ini. Boleh kamu tulis di catatanmu apa-apa saja yang penting dalam pertemuan kita ini, supaya kamu lebih pahami. Boleh kamu ringkas, dan besar harapan Ibu semuanya aktif dalam kegiatan pembelajaran kita. Kalau ada
kata-kata Ibu yang kurang berkenan, atau ada yang kesalahan-kesalahan Ibu minta maaf. Sekali lagi, mari kita sama-sama saling bekerja sama, supaya pembelajaran kita ini bisa tetap berjalan dengan baik, aktif semuanya, walaupun melalui daring. Baik, sekian dan terima kasih Ibu sampaikan. Selamat jumpa untuk pertemuan berikutnya. Tetap Ibu pesankan, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ada 5M. Nah, dan selalulah berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari muka bumi ini, terutama dari negara kita, Republik Indonesia. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Kita bersatu dalam doa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu Tuhan, karena kami telah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Kami telah belajar mengenai panggilan hidup kami dalam berkeluarga. Banyak yang kami pelajari Tuhan hari ini. Semoga kami semakin mampu untuk membangun keluarga-keluarga kami menjadi keluarga kudus seperti keluarga Nazaret. Mampukan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap kehidupan kami. Dan semoga Engkau Tuhan membantu kami dalam segala kegiatan kami. Tuhan, kami mohon semoga virus corona ini Tuhan cepat berlalu dari negara kami ini, supaya kami Tuhan bisa kembali untuk bersekolah, belajar secara tatap muka. Kasihani kami Tuhan, orang berdosa ini, layakkanlah kami sebagai anak-Mu. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan Yesus yang baik, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat anak-anak kami sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa.